Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini masih tentang mengolah serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian, khususnya umbi-umbian. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, perlu diketahui bahwa umbi itu adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Umbi itu biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun ada juga yang di atas permukaan tanah. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Nah, jenis umbi-umbian yang akan kita bahas yaitu ada 3, umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Yang pertama, umbi batang. Umbi batang ini salah satu jenis umbi-umbian yang batangnya tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Ujung bagian umbi batang bergelumbung dan bisa memunculkan tunas maupun akar sehingga kerap dijadikan sebagai bahan vegetatif alami. Umbi batang ini dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daun yang rimbun dan berbentuk oval meruncing, tulang daun yang menyirip dengan warna daun hijau bahkan abu-abu atau merah. Yang kedua, umbi batang ini memiliki batang yang berongga dengan bentuk segi 4 atau segi 5 yang berwarna hijau tua. Teksturnya keras dengan ukuran kurang lebih 50 cm hingga 120 cm. Bentuknya beragam mulai dari tegak, menjalar, dan menyebar. Yang ketiga, akar umbi batang bersifat menjalar dengan ukuran kecil dan halus. Ciri yang keempat, bunga umbi batang berukuran kecil, berwarna merah atau ungu, serta mengandung solonim dengan kandungan racun tinggi. Jenis umbi batang ini yang pertama yaitu ketela rambat atau ubi jalar. Ubi jalar ini ada 3 jenis juga, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, umbi jalar berwarna merah, ataupun yang berwarna ungu. Ubi jalar ini merupakan salah satu bahan makanan yang sehat karena memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi, vitamin C yang tinggi, berguna untuk merawat elastisitas kulit, vitamin A dan beta karoten untuk melindungi paru-paru serta mencegah kanker paru dan mulut. Kemudian yang kedua yaitu kentang. Kentang merupakan tanaman semusim. Kentang ini cocok ditanam di dataran tinggi dan beriklim tropis. Kayak kalau di daerah kita biasanya sering ditemukan di daerah Dieng ya. Kentang ini merupakan sumber karbohidrat dengan kandungan tepung dan gula yang tinggi, vitamin dan serat. Selain itu, kentang juga mengandung potasium, vitamin C, vitamin B1, B2, dan B3, protein, dan banyak mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh seperti zat besi, magnesium, fosfor, tembaga, dan kalium. Kentang ini dapat menjaga tekanan darah dan menjamin sistem ketahanan tubuh. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu umbi akar. Umbi akar adalah umbi-umbian yang terbentuk akibat perkembangan akar yang membesar karena penumpukan nutrisi dalam waktu tertentu untuk cadangan makanan pada tanaman tersebut. Ciri-ciri umbi akar ini, yang pertama, tidak memiliki kuncup dan daun. Yang kedua, tidak berruas-ruas, tidak memiliki mata tunas, dan umbinya itu berada di bawah tanah. Contoh jenis umbi akar yaitu yang pertama, singkong atau ketela pohon. Singkong ini sumber karbohidrat terbesar di daerah tropis setelah nasi dan jagung. Singkong merupakan salah satu tanaman yang tahan dengan kekeringan. Tanaman singkong ini mulai dari daun, umbi, dan kulit batang memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, amilum, enzim, glosida, dan kalium oksalat, sehingga singkong ini memiliki efek farmakologis sebagai antioksidan, anti kanker, anti tumor, dan menambah nafsu makan. Yang kedua yaitu talas. Sejumlah daerah di Indonesia, umbi talas ini dijadikan sebagai bahan makanan pokok karena karbohidratnya tinggi. Talas merupakan tumbuhan yang 90% bagiannya itu dapat dimanfaatkan. Bagian umbi, tunas muda, dan daun dapat dimakan.
Kemudian pelepah dan daun talas juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat maupun pembungkus makanan. Talas mengandung karbohidrat tinggi, protein, rendah lemak, vitamin C, E, B6, dan beta-karoten, mineral, serta serat yang cukup baik. Jenis yang terakhir yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berbentuk berlapis-lapis. Ujung umbi lapis dan pangkal akarnya bersatu dengan daun. Biasanya umbi lapis ini terjadi pada tumbuhan monokotil. Umbi lapis terdiri dari 5 bagian utama, yaitu pelat basal atau bagian bawah umbi tempat akar tumbuh, sisik berdaging atau jaringan penyimpanan utama. Yang ketiga itu tunik atau penutup sisik berdaging. Yang bagian keempat itu pucuk atau kuncup bunga yang berkembang, dan yang kelima itu tunas lateral. Contoh umbi lapis antara lain bawang merah dan bawang bombay. Itu tadi manfaat dan jenis umbi-umbian. Manakah yang belum pernah kalian makan? Pastinya sudah sangat familiar dengan jenis umbi-umbian ya, bahkan ada yang ditanam di sekeliling kita. Jangan pilih-pilih makanan karena setiap makanan itu memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.